Learning Journal tentang Manajemen ASN oleh Fasilitator Ibu Desi Luciawati, SE, MSI. Perkenalkan, nama saya Maria Madalena Silalahi, peserta Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 4 Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020. Berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan pada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pengelolaan ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pekerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama pegawai negeri sipil, pegawai yang memiliki nomor identitas kepegawaian secara nasional. Dan kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Adapun fungsi dan tugas dari ASN itu sendiri, yang pertama itu pelaksanaan kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Berbicara manajemen ASN tidak terlepas dari hak dan kewajiban seorang ASN. Adapun hak dari seorang PNS, yang pertama memiliki gaji, tunjangan dan fasilitas, yang kedua memiliki cuti, yang ketiga memiliki jaminan pensiun dan hari tua, memiliki perlindungan, dan yang terakhir memiliki pengembangan kompetensi. Berbeda dengan pegawai pemerintah perjanjian kontrak, mereka memiliki hak untuk memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, memperoleh cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi. Yang tidak dimiliki hak oleh pegawai pemerintah perjanjian kerja yaitu adanya jaminan pensiun atau hari tua. Adapun kewajiban dari ASN itu sendiri baik oleh pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah perjanjian kontrak, yang pertama yaitu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir yaitu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Selain hak dan kewajiban, seorang ASN juga memiliki kode etik dan kode perilaku ASN dalam manajemen ASN. Adapun kode etik dan kode perilaku tersebut, yang pertama yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan atau barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status kekuasaan, atau mencapai keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir ada melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Pada manajemen ASN ada yang dikenal dengan sistem merit. Kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Adapun manfaat dari sistem merit itu sendiri, yang pertama menjamin keadilan dan keterbukaan dalam perjalanan karir pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Manajemen ASN pada pegawai negeri sipil ada beberapa, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin,
pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Sedangkan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak yaitu penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Sekian Learning Journal kali ini tentang manajemen ASN yang saya buat dalam video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.